Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk acara berikutnya itu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Rahman kepada yang dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa bil jalali wal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya umatal Islam wa ya furasal aqidah, la ansa an usikum jami'an bi taqwallahi wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Malam hari ini kita adalah orang-orang pilihan yang mau melangkahkan kaki kita untuk berzikir bersama, untuk melangkahkan kaki di majlis-majlis ilmu. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, khususnya orang tua kita, Sahibul Bait Bapak Dedi, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dengan segala urusan yang luas dan khususnya, dan dijadikan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan saleh. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang takutnya hanya kepada Allah, semuanya tidak ada yang besar, semuanya tidak ada yang sulit, karena yakin apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik untuknya. Kehebatan-kehebatan Islam itu beberapa tahun lalu di Eropa ada kejadian orang Kristen dokter masuk Islam. Ketika ada satu rumah sakit yang dokternya hanya ada satu wanita Islam. Ketika terjadi banyak wanita yang melahirkan. Ada di sebuah ruangan yang ruangannya besar, dua wanita yang melahirkan bersamaan. Anaknya yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Dimasukkanlah ke sebuah ruangan bayi, dan di situ tertukar bayinya, nggak tahu mana anak perempuan si A dan mana perempuan anak si B. Dokter Kristen ini berpikir dan dia mengingat di rumah sakit ini ada seorang dokter Islam, dan dia pernah mengatakan di dalam Islam itu semua ada jalan keluarnya, semua ada kemudahan. Minta bantuan, berdoa kepada Allah. Akhirnya dipanggil. Bukankah kau pernah berkata di dalam Islam itu semua ada solusi? Bahkan kau mengatakan semua penyakit ada obatnya. Coba kau berikan solusi. Dua anak ini bisa saja diteliti, hanya membutuhkan waktu yang panjang, dan ini ingin dibuktikan di saat itu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan petunjuk. Yang diteliti air susu ibunya. Ternyata air susu ibu yang menyusui anak laki-laki itu proteinnya 2 kali lipat daripada menyusui anak perempuan. Akhirnya dia berpikir apa yang membedakan di antara dua ini. Dia teringat dengan hukum-hukum di dalam syariat Islam, bahwa ketika kita bicara warisan, laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dibandingkan perempuan. Akhirnya dia berpikir ini jangan-jangan sebuah tanda-tanda. Diperiksalah ibu-ibu dalam rumah sakit itu yang baru melahirkan, dan semua yang melahirkan anak laki-laki air susunya sama, dan anak yang perempuan pun sama. Akhirnya dia memutuskan ini anak si A dan ini anak si B. Begitu dia melihat ini, dokter Kristen itu pun dia masuk ke dalam Islam. Jadi hanya kecil. Begitu hebatnya syariat Islam, begitu hebatnya hukum-hukum Islam. Hanya saja kita nggak pernah tahu bagaimana kehebatannya. Kita sering menyampaikan bagaimana ketika Rasul menyampaikan laki-laki itu haram menggunakan emas, tapi nggak pernah sahabat bertanya kenapa nggak bolehnya. Nggak pernah bertanya para sahabat.
Tapi para ilmuwan sekarang menemukan ternyata itu berbahaya bagi laki-laki karena mengandung racun atom yang bisa merusak saraf-saraf di kepala kita. Tapi nggak haram bagi perempuan karena racun atom itu akan keluar lewat haid menstruasi. Jadi kalau perempuan haid itu yang dikeluarkan darah kotor. Kalau laki-laki itu disunahkan, makanya kita bekam biar darah-darah kotor keluar, insya Allah. Dan alhamdulillah sekarang ini udah mulai kembali agak normal, Ustaz. Masya Allah. Walaupun beberapa hari ini udah mulai silaturahim ke guru-guru. Tadi pagi dari Ciantan, Masya Allah. Ternyata Ciantan Giasmin itu udah mulai macet 2,5 jam perjalanan tadi pagi. Bersilaturahim ke guru, kumpul dengan ulama. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man sarra aliman faka'annama sahran. Siapa yang melihat wajah ulama sama dengan melihat wajah. Man safa aliman faka'annama safahani. Siapa yang menghormati ulama, yang mencium tangan ulama, cinta kepada ulama, sama dengan mencintaiku, kata Nabi. Man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Siapa yang duduk dengan ulama di dunia sama dengan duduk denganku di dunia. Man jalasani fid dunya kana ajlastu ma'i fil jannah. Dan siapa yang duduk denganku di dunia, nanti kelak dia akan duduk bersamaku dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan kita tidak mencintai ulama, nanti di yaumil kiamat itu akan ada Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikatnya, wahai malaikatku, tolong kau periksa fulan bin fulan. Diperiksa oleh para malaikat. Wahai Tuhan, apakah kau cinta sama ulama? Enggak. Apakah kau pernah melihat ulama? Tidak. Apakah kau pernah bersentuhan dengan ulama? Tidak. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, masukkan hambaku itu ke dalam surga. Ini para malaikat semuanya protes, ya Rabb, dia ini enggak cinta sama ulama, enggak dekat sama ulama, enggak pernah bersentuhan sama ulama, tapi kenapa kau perintahkan aku masukkan dia ke dalam surga? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Benar, dia enggak pernah makan sama ulama, enggak pernah hormat sama ulama, enggak pernah duduk sama ulama, tapi dia mencintai seseorang yang mana orang yang dia cintai itu cinta dengan ulama. Hanya mencintai orang yang cinta dengan ulama. Kemarin itu saya silaturahim ke pondok pesantren Ismail Hijr Ismail Bojonggede. Banyak ilmu yang saya dapatkan di sana, Masya Allah. Dan ilmunya mahal, nggak bisa diamalkan. Beliau itu mendapatkan banyak nasihat dari Al-Habib As-Sagaf yang dikenal sebagai wali Allah di Palu, yang pesantren punya santri ribuan gratis. Guru saya Ustaz Ismail ini udah menjalankan itu, buka pesantren, pesantrennya gratis. Sekarang di Bojonggede itu, Masya Allah, pesantren tahfiz. Cuma ada satu yang beliau belum amalkan. Mudah-mudahan saya diberi rezeki yang banyak yang bisa ngamalin. Amalannya dahsyat, Ustaz. Di mana Habib guru beliau dakwah, biasanya Ustaz diundang ceramah dikasih uang, betul kan? Bahkan banyak yang masang tarik tuh. Tapi ini beda kebalikannya. Di mana beliau dakwah, beliau memberikan uang kepada panitia. Siapa yang mau ngamalin itu? Ustaz-ustaz yang masang tarik kalau mendengarkan nasihat ini bisa nangis mereka. Kenapa? Di mana beliau dakwah dia memberikan uang ke panitia. Saya diundang ceramah sama Ustaz Romli, saya kasih uang Ustaz Romli, ini uang. Kenapa saya dikasih uang, kata Ustaz Romli? Saya jawab, saya berterima kasih karena saya diundang dakwah di sini. Saya bisa menyampaikan ilmu, saya mendapatkan ladang amal. Masya Allah. Bahkan sering beliau bertanya, berapa biaya peringatan Maulid Nabi ini? Dia bilang sekian juta Habib. Dia bilang saya yang ganti semua uang. Siapa yang bisa? Dan guru saya pun mengatakan ini yang belum bisa saya amalkan. Tapi kalau mengajarkan bahwa kamu harus punya pesantren gratis santrinya, beliau sudah mengamalkan saat ini, Masya Allah. Semoga orang-orang ustaz yang ikhlas berdakwah di jalan Allah, Allah berikan kemudahan di dalam hidup. Salawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kecintaan kita melangkahkan kaki di majelis ilmu ini, kita bisa mencontoh akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Rasul, para sahabat itu saja ukuran hidupnya akhirat, bukan banyak manusia yang melakukan ibadah, banyak manusia yang melakukan amal soleh kebajikan, tapi
Semua kebaikan itu hanya untuk dilihat orang lain. Sedekah minta dipotong, melakukan kebaikan dipotong, diposting di media sosial, mencari pujian dari orang lain. Saya Ramadan itu banyak jadwal di GDC. Berapa banyak anak-anak YouTubers itu ngasih sedekah sama pemulung, Pak. Foto satu bungkus dipoto, pindah lagi naik motor. Ada pemulung di sana kasih satu bungkus dipoto lagi, masya Allah. Berapa banyak di antara kita, tapi mudah-mudahan ini langkah awal mereka bisa menjadi orang-orang yang ikhlas dan saleh. Berapa banyak orang melakukan kebaikan semuanya diposting di media sosial. Dia sibuk mencari pujian dari orang lain. Kenapa? Dia tidak pernah dan jarang sekali memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan orang-orang munafik, la yazkurunallaha illa qalila. Dia enggak berzikir kecuali hanya sedikit saja. Maka jadilah kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencontoh akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta dengan Rasul, kita mencontoh akhlaknya. Saya sering sampaikan, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu Pak yang salah kita. Jangan pernah menyatakan orang lain yang salah. Karena ketika ditimpa kita masalah, musibah, kejadian, pasti yang salah itu orang lain dan kita selalu benar. Kita tidak pernah menyalahkan diri kita selalu menyalahkan orang. Tapi mulailah dari sekarang, jangan pernah nyalahin orang lain. Ketika kita dicaci maki sama orang lain, introspeksi diri, mungkin kita pernah menyakiti hati orang lain. Ketika ada kata-kata yang menyakiti hati kita, introspeksi diri kita, mungkin kita di jalan pernah mencaci maki orang. Mungkin lisan kita ini baik, tapi mungkin hati kita kotor, melakukan sebuah ibadah gak ikhlas. Bahkan seorang ustadz saja banyak yang istrinya cakep dibawa kabur oleh orang. Banyak ustadz. Masya Allah. Yang istrinya selingkuh, anak-anaknya bandel. Kenapa? Mungkin saja dakwahnya ini tidak ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi dijadikan dakwah ini sebagai profesi. Jangankan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini malaikat saja tuh malu dengan Utsman bin Affan. Kenapa malaikat ini malu? Karena saking amal ibadahnya, solehnya Utsman bin Affan begitu sangat luar biasa. Wakafnya sangat luar biasa. Bahkan sudah wakaf berabad-abad sampai ini hari hasil dari wakaf produktif yang beliau miliki itu hasilnya triliunan. Ada apartemen Utsman, Bank Utsmani, Hotel Utsmani, Masya Allah. Sumur Rawah milik Utsmani, kebun kurma milik Utsmani. Itu semuanya hasilnya begitu banyak, luar biasa, diberikan kepada anak yatim, janda-janda tua, orang fakir, orang miskin. Dan karena akhlaknya luar biasa, malaikat saja malu. Utsman bin Affan ini adalah sahabat Nabi, juga salah satunya yang tidak pernah melihat kemaluannya. Ini Masya Allah ya. Ini yang membuat malaikat malu sama beliau. Coba kita anak-anak muda sekarang dicari punya orang, Masya Allah tuh, ada lagi ahlinya di luar. Malah di Lombok. Ini gali kuburan dia, cari yang begitu-gitu yang dia juga. Ya Allah, malah dicari yang begitu-gitu. Download TikTok beliau kan, yang suka TikTok beliau. Saya nggak lihat Ustaz ya, bukan beliau, orang di luar. Kalau TikTok, kalau yang joget-joget seksi ditonton, ini pantungin. Masya Allah. Tapi begitu selawatan di skip, baca Quran di skip. Gini ada yang cakep seksi dipelototin. Masya Allah. Biasanya yang dulu juga sama. Memang sahabat kan, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi sahabat-sahabat surga. Jadi nggak pernah melihat, bahkan di dalam hubungan suami istri saja, Masya Allah Pak, itu ada adabnya. Makanya seperti oral seks itu kenapa haram di dalam Islam? Kalau Buya Yahya cuma gampang ketika ditanya, Ustaz, apa hukumnya oral seks itu? Padahal halal suami istri. Dikatakan dalam Islam, istrimu itu sawaladang, kau boleh datangi dari arah mana saja. Tapi tetap sesuatu hal yang kotor, kepala ini adalah tempat yang suci, yang bersih. Ada adab dan akhlaknya.
Itulah Islam begitu sangat luar biasa. Maka pelajarilah hukum-hukum Islam. Kalau kita tahu kisah-kisah para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan Rasul, para sahabat saja, dan kita mencontoh semua itu, masya Allah, kita akan menjadi orang yang paling dicintai di tengah masyarakat. Saya keliling ke ustadz-ustadz, ternyata ustadz yang tenar-tenar itu kita nggak bisa mengukur ilmu seseorang karena kita nggak tahu. Tapi yang saya lihat itu yang tenar, orang-orang yang benar-benar akhlaknya luar biasa, nggak mau mencaci maki orang. Salah satu kiai yang saya samperin beberapa hari lalu itu, kok di masjid-masjid ketika kita hadir nama beliau terus disanjung-sanjung, dipuji-puji. Kita samperin, kita ketemu. Ternyata memang begitu tawaduknya beliau. Sekalipun mazhabnya beda, kelompoknya beda, dakwahnya berbeda, dia mendukung, tidak mencaci maki, tapi dia pun tidak mengikuti. Itu akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di mazhab Imam Syafi'i saja pengikutnya itu ada ikhtilaf di antara pengikutnya. Tapi jangankan pengikutnya, jangankan murid-murid beliau saja dengan murid-murid dan guru-gurunya tidak pernah mempermasalahkan. Senyum kalau masalah khilafiyah itu. Masa kita umat di akhir zaman ini yang nggak ngerti apa-apa pengen berantem soal ibadah? Perlu masalah itu ya. Maka rendahkan hati kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jadi orang yang manfaat. Ada salah seorang yang dulunya adalah ahlul ma'asi, raja yang solid, kemudian dia bertobat, dikenal menjadi wali Allah. Ibrahim bin Adham. Itu banyak nasihat-nasihatnya kalau tidak salah di dalam Nasihul Ibad. Ibrahim bin Adham ini, dia pernah suatu hari melihat ada burung gagak yang jatuh. Burung gagak yang jatuh ini sakit, sayapnya patah. Akhirnya Ibrahim bin Adham ini melihat burung ini jatuh. Kata Ibrahim bin Adham, makhluk sekecil ini jatuh, tidak bisa terbang mencari makannya. Saya mau lihat apakah Allah memberikan makan kepada makhluknya yang sudah sakit, gak bisa bergerak sama sekali. Kalau seandainya bisa, saya mulai besok gak mau kerja. Ibrahim bin Adham gak mau kerja dia. Ternyata benar, ada burung gagak yang lainnya membawa makan kepada elang burung gagak yang sakit tadi. Dikasih makan, dilihat sampai sore dikasih makan terus itu burung. Ibrahim bin Adham pulang ke rumahnya. Dia bilang, mulai sekarang saya nggak mau dagang, nggak mau kerja, nggak mau cari uang, pengen fokus ibadah kepada Allah. Kisah ini didengar oleh seorang Saleh Asyibli, sahabatnya. Saya nggak tahu apakah ini Asyibli yang dimaksud ini adalah ada seorang pemuda. Saya dulu pengen punya anak namanya Asyibli, tapi saya kasih nama anak saya Uwais Al-Qarni karena Asyibli ini adalah sahabat yang sering dicium keningnya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena saking solehnya. Ada amalan-amalan khusus yang beliau amalkan, tapi saya nggak tahu apakah Asyibli ini yang dimaksud dalam kisah ini. Asyibli ini datengin Ibrahim bin Adham ini. Dia bilang, wahai Ibrahim bin Adham, kenapa kau nggak dagang lagi, nggak cari uang lagi? Apakah benar isu-isu itu? Dia bilang, benar. Burung saja yang nggak sholat dikasih rezeki sama Allah. Masa saya zikir terus, sholat terus, ngaji terus, nggak dikasih rezeki sama Allah? Kata Asyibli, kenapa engkau memilih burung yang sakit? Artinya burung yang sakit itu kan burung yang dikasih makan. Kenapa kau tidak menjadi burung yang kuat, yang memberikan makan? Kalau engkau ingin meniru burung itu, bukankah Rasulullah SAW gak senang dengan seorang muslim yang dhaif, yang lemah, yang hanya meminta kepada orang lain? Kamu ini masih kuat, kamu ini punya ilmu, kamu ini punya kekuasaan, badanmu tegak. Manfaatkan itu semua untuk mencari harta, kemudian kau bantu orang lain. Akhirnya Ibrahim bin Adham pun beristighfar di saat itu dan dia gemar mencari harta. Artinya apa? Jadilah engkau sesuatu hal yang manfaat. Kalau di jalan banyak teman-teman kita yang minta-minta, mungkin mereka memang dikasih cacat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai dia tidak bisa bekerja, nggak bisa makan, daripada mati kelaparan, gak apa-apa mereka meminta-minta. Cuma lagi-lagi ada oknum. Tapi sekarang apapun kita bilang oknum udah beres. Jadi terus oknum. Ya ada oknum juga yang pura-pura sakit, pura-pura cacat, pura-pura pincang.
Ini yang membuat pengemis yang benar-benar pengemis pun habis, Pak. Pengemis punya mobil, hiasnya tuh dekat markas dakwah kita kan. Kakek punya mobil. Di mobilnya ada uang puluhan juta kan. Ya Allah. Itu begitu sangat luar biasanya. Dan Ibrahim bin Adham pun pernah ketemu sama orang yang buntung kedua tangannya dan kakinya. Ini saya pernah sampaikan kalau tidak salah. Buntung kedua kakinya dan tangannya. Dia meminta-minta di pinggir jalan. Dia nggak bisa nyuap. Jadi kalau ada yang mau ngasihkan makanan disuapin. Tapi orang buta ini dia selalu berzikir, bertasbih, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham dekat. Pak, kamu ini kan gak punya tangan, gak punya kaki, tapi ngapain selalu memuji-muji Allah bahwa nikmat Allah begitu besar yang Allah berikan kepada? Apa kata orang yang buntung kaki dan tangannya ini? Wahai Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham pun kaget. Ini orang buta matanya, buntung tangan, kakinya kok tahu saya? Kamu buta, Pak, kenapa kamu bisa tahu kalau saya Ibrahim bin Adham? Apa kata orang buta tadi? Wahai Tuhan, semenjak aku kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, mungkin saja mataku ini buta, tapi hatiku tidak akan pernah buta. Aku gak pernah takut dengan siapapun, aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, lalu apa yang membuat kau bersyukur kepada Allah? Kau mengatakan Allah memberikan nikmat yang besar kepadamu, padahal kau buntung tanganmu, kaki. Apa kata orang buta itu? Wahai Ibrahim bin Adham, Allah masih menyisakan hati untukku dan menyisakan lidah untukku untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu berzikir kepada Allah. InsyaAllah. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini dijadikan orang-orang saleh, orang-orang baik, dan senantiasa terus ingin menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Dan menuntut ilmu jangan pernah berhenti minal mahdi ilal lahad. Sebelum kita ada di liang lahat, semasa itu juga kita terus melangkahkan kaki kita, minta doa, minta nasihat kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim. Ini saja. Mohon maaf. Subhana rabbi hadza wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tausiah yang dilaksanakan oleh kita. Mudah-mudahan kita dapat memahami itu saja terakhir, itu berdoa yang kami sampaikan oleh Ustaz kita dan Ustaz Said dan Ustaz Syahab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.